Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana ada unya? Perkenalkan, nama saya Laila dari kelas A21 NIM 2186 2060 52. Prodi PGSD semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya untuk memenuhi tugas UTS makul sumber media dan bahan pembelajaran, dosen pengampu Pak Ari Robianto MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tersebut. Hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam media pembelajaran dalam mengembangkan media pembelajaran adalah pembuatan media pembelajarannya dan tujuan dan manfaat dari media pembelajaran tersebut, yang sehingga nantinya itu siswa dengan mudah memahami apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Oleh sebab itu, guru harus perlu mempertimbangkan media pembelajaran dengan cermat dan tepat. Dan khususnya nantinya kita akan mengamati bagaimana kualitas hasil belajar dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Apakah berkualitas belajar siswa meningkat atau bagaimana seperti itu. Terus mengingat pentingnya media pembelajaran dalam memfasilitasi peserta didik melaksanakan aktivitas belajar, maka pemanfaatan media dalam kegiatan belajar mengajar haruslah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dan adanya media itu dalam proses pelajaran sangat membantu peserta didik lebih memahami materi yang dipelajari. Jadi dengan adanya media pembelajaran dan tujuannya itu harus mempermudah siswa dalam memahami materi dan mempercepat daya tangkap siswa terhadap apa yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Siswa itu harus dapat lebih memahami isi dari apa yang disampaikan oleh guru dan memperkuat daya tarik belajar siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Manfaat dari adanya media pembelajaran itu agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung itu dapat berjalan dengan baik dan berguna bagi siswa untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi yang disampaikan oleh guru kepada anak didik. Nantinya kita sebagai calon guru untuk menerapkan media pembelajaran itu nantinya pasti akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa sehingga memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode atau metode yang disampaikan oleh guru itu akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata berkomunikasi melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi nantinya kita sebagai guru itu harus menggunakan media pembelajaran dan nantinya siswa itu dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, tidak hanya mendengar uraian guru seperti itu, tapi juga aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan atau memamerkan dan lain-lain seperti itu. Jadi nantinya kita sebagai seorang guru itu harus memilih pembelajaran yang hendaknya bermanfaat bagi seorang siswa. Oleh karena itu, media tersebut dan harus menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Maka hendaknya belajar harus
memanfaatkan semua indera yang ada pada diri siswa sebagai penyaji dan penyalur pesan. Media pembelajaran dalam hal-hal tertentu itu bisa mewakili guru menyajikan informasi kepada siswa. Guru itu perlu menciptakan atau merancang media pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi, tujuan pembelajaran itu, dan metode yang digunakan itu bisa dapat bermanfaat bagi siswa. Mengoptimalkan seluruh indera siswa terhadap media sehingga manfaat yang diinginkan dapat tercapai. Oleh karena itu, guru itu harus menyampaikan pesan, haruslah secara teliti dan cermat menghitung, memperhitungkan karakteristik dari siswa. Yang selanjutnya di sini ada sifat media. Sifat media di sini ada 3. Yang pertama audio, yang kedua visual, dan yang ketiga audiovisual. Jadi media audiovisual adalah media yang disampaikan oleh seorang guru untuk memberi pesan melalui audio tersebut, sehingga audio tersebut itu didengarkan oleh seorang siswa untuk menyampaikan pesan yang diterima. Maka media itu dapat menyampaikan bahasa lisan maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Jadi jenis media audio ini biasanya digunakan oleh guru untuk menyalurkan pesan kepada siswanya untuk yang berkaitan dengan erat dengan indera pendengaran seperti itu. Jadi media audio ini adalah media yang menyampaikan pesannya itu melalui indera pendengaran. Pesan atau informasi yang disampaikan itu ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, atau musik dan sound effect. Jadi dengan kata lain, media ini adalah melibatkan indera pendengaran dan memperlihatkan dengan unsur bunyi atau suara. Dan selanjutnya ada media visual atau disebut dengan media pandang. Jadi dengan kita menggunakan media visual itu hanya dapat dipandang dan dihayati oleh kita melalui penglihatan seperti itu. Jadi jenis media visual ini adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Pada media ini kita biasanya itu guru itu mendidik dengan media visual ini. Itu pada media ini biasanya pendidik atau guru akan memanfaatkan berbagai macam teknologi berupa alat proyeksi atau proyektor. Dengan menggunakan alat ini, guru itu bisa memperlihatkan atau menyampaikan materinya itu dengan audiovisual ini. Jadi kelebihan dari media visual ini adalah kita itu lebih mudah untuk menarik perhatian siswa untuk memperjelas sajian materi dan mengambilkan fakta, dan yang pastinya itu mempermudah kita untuk menyampaikan materi ini dan dicermat dengan baik oleh siswa dan diingat lebih mudah seperti itu. Dan yang selanjutnya jenis media yang ketiga adalah media audiovisual. Jadi jenis media ini itu pembelajaran audiovisual merupakan media yang menyajikan suara dan gambar. Jadi ditinjau dari karakteristiknya media ini itu dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual visual diam dan media audiovisual gerak. Jadi media audiovisual diam itu seperti TV, film, dan buku seperti itu. Dan jenis media audiovisual gerak itu seperti film di TV atau film, dan bersuara itu gambar dan bersuara dan lain-lainnya itu termasuk media audiovisual.
Selanjutnya di sini ada sumber belajar, bahan ajar, dan media ajar. Jadi yang pertama ini ada sumber ajar. Sumber ajar adalah segala padang apa sih yang sampai lima dulu sama beda iya gitu loh. Tadi kamu cari beda iya. Yang selanjutnya di sini ada sumber belajar dan bahan ajar, dan yang ketiga ada media ajar. Yang pertama sumber belajar. Sumber belajar ini adalah segala jenis media, benda, data atau fakta, ide, dan orang, dan lain sebagainya itu dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Jadi sumber belajar ini memiliki peran penting dalam proses belajar karena sumber belajar ini tersedia sumber belajar yang memadai akan membantu kita nantinya sebagai calon guru dan siswa dalam mempermudah proses belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu dapat tercapai dan dapat berjalan dengan baik. Jadi media pembelajaran ini dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Jadi dalam hal ini segala sesuatu yang digunakan tersebut itu nantinya dapat dipergunakan untuk merangkai pikiran dan perasaan, perhatian, dan kemampuan dalam menyampaikan media pembelajaran. Dan yang selanjutnya di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini adalah perangkat atau alat yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dan membahas materi pembelajaran. Itu dapat berupa cetak seperti artikel, komik, atau infografis, maupun mencetak audio. Jadi media jadi dapat dikatakan sebagai alat atau perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasa, atau itu dapat berupa cetak, artikel, komik, dan infografis, maupun non-cetak seperti audio dan video. Jadi bahan ajar itu dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Dan yang selanjutnya di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi atau pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media ini sangat perlu untuk kita dalam pembelajaran dan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi sarana media pembelajaran ini dalam bentuk cetak maupun pandang dengan besar atau perangkat kerasnya itu alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar yang baik dan bermanfaat bagi siswa. Jadi segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Jadi alat media pembelajaran atau alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid, sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya berbicara mengenai guru, media, dan siswa. Itu berbicara tentang guru dulu, kita itu maka tidak jauh beda dengan metode media yang diterapkan oleh guru di sekolah, terutama guru dalam bidang sosiologi.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.